sampai orang yang keluar dari mulutnya perkataan kafir, kita nggak boleh langsung mengkafirkan. Sangat dilarang itu, sangat dilarang. Karena apa? Dampak dari mengkafirkan itu akan kembali pada kita yang menuduh. Jadi, niku kan nek ahli tafsir niku maknane kan al ilmu wan nafi. Sebenarnya ilmu itu manfaat. Tapi itu pun tidak boleh kita sampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Apa yang kita katakan tentang ilmu fikih itu bagus, tapi kita juga harus melihat pokoknya. Contoh, ketika kita bicara ilaihi yas'adul kalimut thayyib, bahwa kepada Allah kalimat thayyibah ini akan naik, akan menuju Allah. Ketika kita tahu mukhatabnya itu orang yang akan paham bahwa Allah itu di atas, ya nggak boleh, harus kita jelaskan. Gila, itu kan kita melihat orang lain seperti ini, seperti mereka kan kadang-kadang cuma pakai terjemah, tidak pakai tafsir. Awal itu nomor kuisle, jokrum, nomor nyampe kepada orang lain. Ya, asalkan kita tidak salah paham kan berarti pas. Bang terjemah ini, tapi nek kita salah paham, jadi intinya ngeten lho Pak. Aja ngukumi awake dhewe karo kono bingung satu-satu. Jadi ada mahkum aleh, mahkum nggih. Itu cetok. Nek wong Wahabi niku kan bulet rono ora siji dengan. Jadi intine ilmu itu harus diletakkan pada kita menyampaikan sesuatu yang membuat itu tidak disalah dipahami dengan benar juga tidak boleh. Kalau terjemahan ayat saja sudah dipahami dengan benar, masalahnya masalahnya. Nah, ketika kita tahu dia itu bicara dengan semisal orang-orang yang punya kefahaman itu, ya kita ingatkan, nek mampu. Ya, kalau tidak, kalau kita minimal kan ingkar bil atau husnudzon mawon. Karena menurut saya dia juga pegang nomor agama nomor terjemahan itu pandai tadi dan itu bahasa bukaki itu semacam di kalangan dari agama yang kita akan maka kita kalau dengan memahami orang baca dan salah satunya kita diam, kita bukan ibadah tapi nomor detail ke dan nomor artinya ini tentang sikap ya. Ono wong cape kalimat sing bener ki. Dhewe napa kok ingkar. Kalau kita tahu dari dampak itu tidak baik, kita ingkar. Nah, kalau belum tahu kan kita mendahulukan husnudzon sampai orang yang keluar dari mulutnya perkataan kafir, kita nggak boleh langsung mengkafirkan. Sangat dilarang itu, sangat dilarang. Karena apa? Dampak dari mengkafirkan itu akan kembali pada kita yang menuduh. Jadi
ketika saya berbicara ini akidah kafir, ini akidah kafir, itu memang seperti itu. Tapi untuk menghukumi orang itu harus hati-hati. Jangan-jangan dia belum tahu. Jangan-jangan dia mengucapkan karena ketidaktahuannya. Itu kan biasanya tuh kata rincian. Ya contohnya nih, kalau mau semak, nah kalau tadi dia bisa di kalau mau itu, karena kalau dia lagi sholat, orang punya, pokoknya itu sekolah, mengatakan mungkin sekolah Akbar orang mengajar sorry, niatnya sekolah, itu kan khilafiyah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal madzhab ini kan. Kalau madzhab Syafi'i memang menapa niat niku kan qasdusai muqtarinan bihi fa'in tarafa anhu sumia azman. Jika itu diakhirkan dari pekerjaan itu hanya azm belum niat. Tapi madzhabnya Imam Ahmad cukup. Nah, maksudnya itu kan khilafiyah. Cuman dia tidak menyebutkan terkait dengan madzhab. Semoga sing dipatah ngaji ini ku yo disampaikan dan jamaah yo koyo ngoten-ngoten. Ya tapi kan nyocoki. Nggih. Nggih, al-ami kan la madzhabalah. Bal in wafa qaul alim aja. Jadi ketika orang awam yang dilakukan itu sudah sesuai dengan salah satu dari ucapannya ulama, itu sudah mencukupi. Padahal wong desa niki sing ora paham Imam Syafi'i iki sapa, Imam Malik iki sapa, Imam Hanafi. Kita menganggap wonten niku wis kok dianggap napa niku bener. Ya nggih to, nek awake dhewe ngerti. Nek awake dhewe ngerti enten ulama yang memperbolehkan. Berarti kan apa? Ikhtilaful ummati rahmat. Nah, saat ini sebenarnya muncul dari jamaah ya, Pak Lasim bener bi, mana terowong tua mungkin kemarin ya, tapi lama dari niat, dan jawaban kita harus apa orang yang benar, terus yang biar yang benar, kita nama pribadi terus jawaban kita. Iku ulama khilaf. Jadi madzhabul arba'ah dengan mau saya tapi anak madzhabul arba'ah alamat semua kita menyikapi madzhab 4 ini semua benar. Meskipun al-musib fil furuq itu satu, tapi bukan kapasitas kita untuk menilai 1, 2, 3, 4 madzhab ini salah. Bukan kapasitas kita meyakini semua benar. Jadi sekarang kita soal ini ngikutin nanti kan Arab sholat niat. Nah tapi mereka punya pendapat orang membeda niat wis gaman esa. Jadi kita juga boleh membenarkan mereka. Boleh. Nah, tapi kan nganu napa nek saged dikandani nek mungguhe Imam Syafi'i itu harus niat. Nek jenengan boten niat mantaklid Imam ngoten ta. Contohnya lek kunut nggih ta. Kunut. Niku kan ten kitab Mbah Maksum. Kitab iki kan pun disanjangke. Tukang bejo sih. Tukang bejo. Karo bejo cedhek karo bejo. Nanti Itu tukang bejo. masih ada di Oh nggih. Bola wangsit di. Oleh masalah kunut niku kula kadang ada jutang lebih. Nah niki Paket aja sing melenceng-melenceng. Ora iku. Kalau kae to Pak iki ben lurus makan makane. silaten minal masa ini lati layang bagi tabah dulu ingkang. Jadi
beberapa contoh dari masalah yang kita itu tidak boleh saling mengingkari. Fiha mithla mas'alati qobliyatil jum'ah. Masalah qobliyah Jum'ah, enten sing gelem, enten sing boten. Itu kan khilaf. Mas'alati talqinil mayyit, ora gelem talqin yo ben. Saya tetap talqin, saya punya dalil. Tapi kita tidak boleh memaksakan mereka yang tidak mau. Ya sudah, kita menghormati saja. Mulane asline niku nganu, nek awake dhewe melu sikape ulama niku padang, ora gampang apike, ora gampang. Ramadan teng. Nanti to, lah sing marai panas niku napa? Awake dhewe talqin nggo dalil, kono ngarani bid'ah. Lah niku sing kempluk. Nggih. Nek meneng wae jane ya ora apa-apa, saya enggak mau ya. Monggo. Kan ngoten to. Sing masalah niku kan nek bid'ah-bid'ahke wong sing talqin padahal hadise wonten ngoten. Lomboke kurang pedes. Lah ini lombok. Wanahwi ima. Kenapa? Tujuannya apa? Kaila yastauli alaihim fi dinihim al-wasawisu wal auhamu al-batilah wala yatasallatu alaihim syaitanu wa auliyauhu bil ihwa'i wal idlali. Supaya dalam kita beragama itu tidak ada wasawis penggeridu, orang duwe ciptaan sing ala, duwe suudzon, duwe gitu. Dan tidak dikuasai oleh setan. Akhirnya jueng gitu. Wa ya'lamu haqqan annama alaihi salat as-shalih wal haq al-muttaba famadzabal hadal haq ila dzulal sateruse. Dan nek wis niku wis melu ulama salaf ana sing dilakoni wong fakulu khairin ittiba iman salaf wa kullu syarrin ibtida iman qala. Dan ini bau terkait dengan sing niat nih bau. Nek kita madzhab Syafi'i gamene ibarake karo penggawean bukan untuk fikih. Nah nek piyambake dalam arti temenku melakukan sekolah niat sekolah omah sing mengikuti madzhab Hambali. Nah saat ini pertanyaan ini bisa diartikan beda madzhab no bener cara kita mengikuti katakan mengikuti mereka ataupun mereka mengikuti kita. Maksudnya mengikuti Ini yang antara apa itu nih kita sudah punya keyakinan terutama di madzhab Syafi'i tidak para sholat di tempat nih pun ya sekarang yang atur niat soli. Nah, terus mereka kan tidak cukup dari rumah wis terus dulu ya bukan niatan sholat dulu ya start mau niat mau bawa. Karena itu sudah di mata Muhammad dilakukan. Nah, ini kita membenarkan. Ya, kita membenarkan karena dia mengakuikan seperti itu. Ini kita mengikuti ataupun mereka mengikuti kita. Sebaliknya. Nah, itu boleh pandangan. kita asalnya nek mengikuti kita mengikuti mereka. berarti sekomah kok nempel itu. Jenengan niate taklid madzhab sapa? Ngoten. Jenengan mantepe madzhab sapa? Nggih, wong ngerti madzhab kok Padha membenarkan iki. Kan padha-padha enten syarate pindah madzhab niku enten syarate ora sak karepe. Contone wah males anu engko wudu melok madzhabe Abu Hanifah sing ngarani duwe wong wedok ora. Itu kan yo nganu to napa? Rusak. Konsisten ya. Ora konsisten. Jadi syarate taklid niku Golek penake. nggih aja. Dadi sing bar koso golek sing penak. Berarti kesimpulannya ngaten Gus, berarti kesimpulannya dengan keyakinan masing-masing. Nggih ngoten to. Oke. Berarti di saat mereka katakan
Boleh saya lagi boleh Ya, semata nek piyambake segampang ngerti, ya. ini mata gambar utawa orang ya wallahu alam. Rasa Gimana gambar itu kok nomor kemantepen niku itu jadi terus kita Niatnya menghormati lah Pak. Awet dhewe intine menghormati tapi kita jangan Iya. ini sih pertanyaan kan gini, di saat mereka fatwa ke orang lain, contohnya Oh iya, ini kita bahas ya. Supaya anal alim la yungkiru, orang alim itu tidak boleh ingkar illa mujma'an ala ingkarihi, kecuali memang itu yang sudah disepakati harus diingkari, seperti minum arak. Itu kan sepakat itu mujma'al. Kita harus ingkar. Kalau orang enggak kunut, apa diingkari? Itu mukhtalaf. La yungkaru al mukhtalaf baik nama yungkaru al mukhtalaf fufa. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang ulama masih berbeda pendapat. Yang boleh diingkari adalah jelas-jelas yang jelas-jelas itu haram. ini begini tuh Pak. isi sih. Surat ngomong tau be kancane. Allah rasane ya terus dadi. Lah terus gimana awake dhewe ngerti koyo ngono ki perlu ngomongi sing dumungi ora? Iya perlu. Hah? Awet dhewe yang meyakini sing tidak Ayo yakin diri. yakin diri. Untuk orang lain sing dijak mau lho. Ya pertanyaan kan Ya tidak lah. ah dia kan niatnya kan dakwah. Tambahnya. Terus ngeten Gus, misalnya kita sholat, delalah kok yang jadi imam itu kok nggak pakai kunut, sedangkan kita itu biasa pakai kunut. Delalah kok pas sholat subuh nih sujud, ngerti-ngerti dari dalam. Apa kita mengikuti aja apa terus kita berdiri? Apa kunut sendiri? Misalnya kan Masa imamnya betul kurang dan dengan sepura dan ketinggalan. berarti harus mengikuti aja. Lah jenengan kunut engko ketinggalan rong bantal. Ini ya Tapi tadi nek jenengan taklid Syafi'i ya konsisten ya anu napa pomo kunut ya mangke nganu niat mufaroqah. Atau ketika imam salam jenengan sujud sahwi. Ya gitu. niki tenggene kula niku sing sering dilihat tenggene masyarakat ngeten nggih. Ketika sholat Jumat itu dia juga melaksanakan sholat Jumat. Tapi setelah sholat Jumat itu selesai, dia itu melaksanakan sholat duhur. Ganduan Itu di tempat saya ada juga. ya sering orang di tempat saya kok. Lah itu gimana itu? Padahal saya sempat bertanya itu kok gitu. Dia jawabnya itu kalau sholat itu kan bilangannya kan duhur, maghrib, isya, subuh kan gitu. Ya, Jumada itu jawabannya Nggak ada ya? Tidak termasuk. Seperti itu, padahal itu kan saya kan bilang kalau itu jenengan tidak memakai alasan dan tidak menjelaskan kepada masyarakat kan nanti menjadi benturan kan saya tidak bilang seperti itu. Dan dia jawabannya kan seperti itu dan itu pada sinten. Nah, iku iso dibenerke nek dike husnudzon ngeten. Jadi Jumatan itu kan pendapat yang kuat kan 40 laki-laki balik mukimin qoriin. Qori itu mboten umi. Nggih, Fatihah nggih bener kabeh. Nah, ketika kita mengikuti yang itu berarti kan ketika tidak ada 40 yang seperti itu Tidak sah. duhur. Nah, tapi kan ulama kan beda-beda pendapat. Ada yang mensyaratkan harus seperti itu 40, ada yang cukup berapa saja sudah cukup. Akhirnya nek teng Indonesia niki memang kula piyambak nggih sering nglampahi ketika menangi imam wacane sulaya nggih kula salat duhur. Nggih, lah kula nggih duwe sanad sampai Kanjeng Nabi Al-Qur'an pripun. Dadi kan
anu apa masalah bacaan ini tadi, akhirnya kula sholat. Berarti kan intinya karena tidak memenuhi syarat. Ya gitu. Tapi lha niku kan 40 wong ahli maca Quran kabeh kan wangel. Sing krungu syarat berikutnya macam di Padahal nggih do turu. iya Charlie namanya Pak Gio. Aku alhamdulillah. Nah, tapi andai kan kok mboten ada Jumat nek melu pendapat sing oleh ning Yangsa. Mulane nggih sing wong telu. Nah gitu. Layung karo. Dia tanggulangi tapi muaja terus setiap Jumat. Padahal terus Jumat ini paling penting dia subuh itu. mata juga salah. Tapi tadi yakin lu bilang itu orang bulan dari Nah, zaman jadi tak perlu mama pasti pasti itu setelah tapi lah itu jelas salah. ini pondok mungkin safa Fatihah salah. Niki sing anu wae. Kalau kita yo tapi kalau niat yo Wa minha termasuk saking tanbihat niku kepeling saking Basim dalam amar ma'ruf. apapun Jadi amar ma'ruf jika yang diperintah wajib maka perintahnya wajib, jika yang diperintah sunnah maka juga sunnah. Artinya kalau jelas kayak ngeten wong kunut niku kan dalam madzhab Syafi'i pun juga sunnah. Ya kan sunnah tuh. Sunnah ba'at. Ya kita sunnah ba'at. Jadi nek sunnah ba'at kan mangke ada tindakan sunnah juga menambeli sujud sahwi. Nek ra sujud sahwi nggih sah wong sunnah. Maksudnya kita harus objektif, jangan kaku. jangan kaku. Nggih, nek ngaji nggih kudu tegas, ngaji delenyengan. Tapi kalau sikap itu ya harus objektif lah. Nggih, nek ngaji wis delenyengan piye to ora kena tegese. Kafir ya harus kafir nek as ngaji, tapi untuk sikap itu ada ngajinya sendiri. Engko dikira kula dijelaske nek anu kafir ya ora ngoten lah. Channel lah menengok ya pas pidato kafir. Lah, ora cetha mangke. akhirnya ngaturi kalau pas buat aku kesel Tegene mau malih. Niku niat meneh. Lah, saniki gamane nek kaya niat nek cara ningen napa niku madzhab Syafi'i kan wajib. Lah niki derek tak teruske. Oh nggih. Pada sekolah niku nggih. Niki muwadzinah. Oh. Nggih. Kula napa jipo saking kitabe Mbah Hasyim. Burung marung iki Mas. Nggih, kadang-kadang nak ora jipo kok Mbah Hasyim kok jek Mbah Hasyim mosok ngono-ngono. Nggih. Ora repot nih. Mau Cek mamang. ngusul mamang. Cek mamang nih. Lah masalah niku terjadi kok ya, Pak? Niku terjadi masalah. Ya emang iya, masalah Nggih. pemahaman anu. Soale kula niku anu ben padha nganu padhange ngoten mawon. Wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar muqayyadun bi alam yakhaf mafsadatan alaihi bi alam yukhaf mafsadatan alaihi aksara min mafsadatil munkar al waqi'. Nah niki dadi nahi amar ma'ruf nahi munkar itu dewe bahasa yo didelok se nek sing dilarang dengan kita melarang malah menimbulkan mafsadah yang lebih banyak yo kose. Contoh enten wong nyekal apa niku yo anu lah mabuk utawa klub anu niku kok langsung Allahu Akbar. Terus dengan itu
malah dadekke tawur. Jadi ketika kita nahi mungkar malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu. Lakno wali-wali niku nek dakwah nyuwun sewu nggih. Andaikan kok Sunan Kudus niku langsung korban sapi ora apa-apa ngoten. Niku kira-kira ora dadi akeh sing kafir. Tapi kan mending napa? Ngalahi korban kebo ae aja korban sapi. Tapi kan malah wong Kudus sakniki nyatane nggih kata Islam. Terus ini sangar. Oke. Wayah rumu ma'al khauf 'alal ghair fin nafsi wal udwi wal mal wal ati. Harga diri itu juga harus dipertimbangkan. Orang yang ngarepe wong Oh iya. jadi semisal ngene ana wong salat, ide kan ngarani mancat ke sikil niku wajib. Ana wong salat ora mancat ke sikil, langsung diomongi ning tengah masjid. Wah itu jarine Imam Syafi'i itu tidak nahi mungkar, tidak amar ma'ruf tapi meleh-melehke wong. Kene carane kabeh. Nek ngangge cara bener niku asline anu. Tak kira ya wong niku akeh napa niki? Oke, nampane. Jadi kadang orang tidak mau menerima itu karena harga dirinya diinjak-injak. Cara ngelek gitu. Cara ngelek gitu. Terus niki ya mboten kula dawake. Wa fiha aidan minha termasuk fardhu kifayah itu adalah amar bil yad nggo tangan nek mampu ana wong mabur langsung jualuk suntak aja digepuk niki ra oleh. Soalnya apa? Botol niku kan harta. Botol itu kan harta. Kita idaatul mal itu kan enggak boleh. Iki betul. Oke. Nah botolnya larang. Wadahe semisal tremos larang, mosok tremos harus digepuk. Haram. Nah, jadi tangan. Tapi sing ngangge tangan niki nek teng Indonesia sakniki kelakune ya wong tuwa mbek anak lah. Sing anake wedi. Utawa pemerintah mbek rakyat. Nek awake dhewe nek nganggo tangan, nah sakniki nggih kula jamin lho keproim. Mafsadahnya itu akan lebih besar. Palisan. Terus nek nggowo ngomongi cek ruwet palkol ingkar palkol gitu. Jadi bon itu. Tapi ingkar bil qalbi itu tapi ini masalah wajib atau haram yang mujma' alaih, yang mujma' alaih au fi i'tiqadil fa'il kan misalnya tentian kula nggih madhabe Syafi'i kula salat ora niat ngerti nek ora niat iku dosa dan saya hanya berkeyakinan seperti itu. Kok kula salat ra niat jenengan wajib ngelekke. Tapi nek kula salat ra niat tak niati melo Imam Ahmad ora oleh. Soalnya kula ngerti loro pendapat niki. Oke, terus walaisa li amin tidak bagi orang napa bodoh atau orang umum yajhalu hukma mara'ahu ayyunkirah yang tidak tahu hukumnya yang dia lihat untuk ingkar. Kula ngerti semisal Habib Lutfi nglakoni apa itu yang saya belum tahu hukumnya itu enggak boleh diingkar. Atayuh birahu alimun bi annahu mujma'un alaih sehingga dikabari wong sing luwih ngerti bahwa itu semua ulama sepakat enggak boleh. Baru saya ingkar.
Walaisa li alimin ayung kira mukhtalafan fa. Bagi orang alim nggak boleh mengingkari sesuatu yang ada perbedaan pendapat. Hatta ya'lama minal fa'il annahu halartikabihi mu'taqidun li tahrimihi. Sehingga kita tahu bahwa yang melakukan itu meyakini itu haram, kok dia tetap melakukan. Itu enggak boleh. Lihtimali annahu hina idzin qallada man yara illahu. Karena ada kemungkinan ketika dia melakukan itu mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Au jahila hurmatahu, atau jangan-jangan dia tidak tahu kalau itu haram. Atau jangan-jangan dia tidak tahu kalau itu haram. Amaman irtakaba mayaro ibadah atau bitaklitin sohih malaya jizu al ingkaru alaih. Andekan kula kok sholat teko-teko orang maca bismillah tapi jenengan ngertos nek kula taklid ya ora entuk tingkari. Adapun ada orang yang sholat tidak membaca bismillah, itu jangan-jangan dia tidak tahu kalau itu wajib. Jadi nganu alon-alon. Soalnya niku wau ami niku lama dabalah. Al ami lama dabalah. Jadi mencocoki dari ulama yang di situ muktabar ya sah. Berarti dengan bahasa jangan-jangan itu kita sah ya, Pripun? kita makmum. Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa bismillah wajib itu kita makmum sah. Lah nek niku anu mangke jenengan taklid Syafi'i nopoan. Niku urusane kan berarti mulai merambah ke bab makmum. Niki dereng bahas niku masalah ingkar tok. Nggih nek urusane makmum mangke beda malih. Nah, saat ini nih terkait kali sing apa niku wong ambau. Kami kula karo Mufid nggih. Pak Mufid nggo niat, kula ora nggo niat. Nah, niat napa niku? Sing sulis iki gamane napa niku? Ya krungu saka kula ora nggo niat, kula ya nggo sasar. Pak Mufid nggo sasar sing kene apa sing kono napa Syafi'i. Lah, terus niki sing wong am niki. Lah, niku iso malah-malah ora? Wah, aku tak melu sing kae wong kae. Wong am sing farong ngerti. Golek sing kepenak. Nah, lha iya to, sing wong am kan golek sing kepenak. Nah, kan. Ora pas sing angel Terus kan kita golek karo kancah sing am iki kepenak. perlu ngomongi kudu ngencengke njupuk talah siji apa wis akarepe. Kenapa ngenteni? Kowe ya wadah-wadah ini kan wadah-wadah kenceng-kencengan. Oh, karena buah ini tetep tak kencengi ya sing. Ae dhewe sing ngandeni niku. Niki kan nganu jenengan kan bahas siji ning arep ditarik rono ora entek mangke. Nggih. Lah pripun malah bahas bab jamaah barang. Karena niku panjenengan lho. Niku kan istilah golek anu niku. Golek bolos istilah anu. Kan anjir. Kita sampai ngandani kene ngandani kene apa. Nah, saiki kene cepak kene takon kene, sing kono cepak kono takon kono. Lah aku harus sembarangan sing tak sapa. Berarti kan bebas. Ya bebas itu. Lah jadi pelajaran bebas yang kena ndi kok ora. Wes nek lafiah kan bebas. Lah mesti kan dibahas iki satu saat iso. Wong bener kabeh apa-apa bener kabeh bebas. Terus Pak itu masalah bener ya. Masalah ada hamil ya. Iya. Kan ono sing ini terus lah. Iya toh. Sunat. Ana sing diwali. Ana sing diwali. Alhamdulillah. Ya terus ono sing pemahaman ini nek lafaznya doa Allahumma fa'anna minal bala'i wingi ini Pak. Tapi nek Allahumma syik tetep ini dulu. Lah kadang Pak Allahumma syik kan maknanya kok dulu. Oke sunah ketemu sunah gitu.
Nek dapu, jadi dapu niku nganu nolak, nolak memang ngeten sunah. Lagi. Dan mungkin di komentar. Iya. Tapi gini kuwan kan sing gadah pemahaman kalau lapatnya umumut fa anam nal balai wal wabai lakirihi niku kudu betul. Oke nek Fa ini nek sif Nah, chef ini terus. lu mah terus. Mah terus. Ya lapat. Ya nek iksif niku kan nganu to, maknane buka utawa ngilangi. Ngilangi to. Ini Ya benten. Buat ngilangnya, wah nolak balik sampai teman-teman. Benten. Benten. Jadi enten lama adafu aqua minar rafi. Niku contohnya ngeten. Air kalau sudah 2 kolah itu tidak bisa mustakmal, tidak mustakmal gitu. Tapi kalau kurang 2 kolah itu bisa mustakmal dan bisa hilang kemustakmalannya dengan dijoki sampai jadi 2 kolah. Tapi kan dia sudah pernah terkena mustakmal. Kalau yang 2 kolah dia tidak terkena mustakmal. Lebih kuat mana? Daf'u. Jadi mulakno nek daf'u niku semisal jenengan beto tameng iku urung enti kena, nek ngilangi niku wis gupak sik baru hilangi, ujung-ujungnya padha-padha resike ning lebih kuat menolak daripada niku nganu apa memang bahasa niku nggih ada artinya. Karena tengkok idah niku diomongne wadaf ufi makola qalu hibli aqwa minar rafi fajul bil fahmi. Dafu lebih kuat daripada rafu. Allahumma rafa niku beda kali Allahumma fa. Ya, maksudnya kalau bicara masalah tangannya gini ini daful bala kan ngeten. lagi termasuk yang lapanya umum chef kan termasuk yo bala Nggih, jenengan nganu napa? Maksude kula kan ngenten napa nyikapi wong sing ngeten, kalih ngeten. nggih. Nah, lidafil bala, nek lapate kan ngoten to teng muin kan ngoten. Nah, jadi memang nek niate ngeten tapi tolak bala nggih sapa ngerti kan ngoten to. Ini sif nih. Lah nggih. Ayo, Di pena. Karena pas waktu tidak sambus ya. Prima. Tidak pilih pada pas waktu tidak boleh. Nggih, tetep ngeten. Tapi nang mungkin ngoten kan pas. Tapi nek khotib niku kan memang mboten ngangkat tangan. Sing amin-amin. Nggih, sing amin-amin ngeten to. Sunai. Niku kan khorijah salat wa fi salat sami mau. Nek khotib ngangkat tangan niku mah bid'ah. ngadu-ngadu. Ini malah bid'ah. Jadi pengecualian dari raf'ul ayat ketika berdoa itu al-khatib indah. Itu nak sing ini terus. Iya rapor kata Pak. Ono rambulan mereka kesel. Lah nek awu apa tidak mau Ora aku ora mubung-bung Pak. Iki arep disiaki goto sing tengen teman teh. Ini loh. Iya. Oh, karena ini ya. Karena ini posisi harus ke sini kan. Apa sih tarik? Jangan kan foto. Saya mau ngomong. Karena di sini goto itu. Kalau sudah kan langsung ya. Sudah wajib. Ora ketemu semua. Bisa Ini loh. Karena ini tidak boleh ini. Kan? tapi ini sak putar. Dari
rencana ke depan ini. Ganjel kan sing masalah niku, masalah kalau Allah dikatakan di atas kan nggak boleh. Tapi dalam kenyataan kisah cerita, kan biasanya orang awam kan Allah di atas kan gitu. Dan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan sampai ke langit 1 sampai 7. Bahkan menapa menerima perintah sholat itu kan ke bawah 50, pertama 50 di atas lagi itu Nabi Musa minta keringanan. Itu tuh cara istilah itu di atas itu mau jawabnya gimana? Jawabnya kayaknya betul ayat sing muhkamat. Ini lapat-lapat di atas di sama niku artinya kan sebenarnya membahasakan patus wau. Jadi doa apa la ilaha illallah naik ke nek Al-Qur'ane kan ilaihi maring Allah yas adu munggah para kalimu at-thayyib. Itu maknane ne pripun? Ya kembali ke ayat muhkamat. Berarti karena Allah tidak ada yang menyamai, berarti Allah tidak bertempat di atas langit. Kalau Allah bertempat di atas langit berarti sama dengan malaikat. Karena malaikat itu kebanyakan di atas langit. Akhirnya kita mengartikan itu adalah tempat Allah, mulianya Allah, yaitu langit. Dan bahasa seperti itu sebenarnya kan boleh-boleh saja. Ketika jenengan ajeng teng griyone rencange namanya Zaid, arne di Zaid. Padahal kan mau ke rumahnya Zaid. Padahal Zaid tidak di rumah, aneh di Zaid. Dan itu sebenarnya bukan problem, itu hanya istilah-istilah. Dan dalam bahasa Arab pun kita mengucapkan seperti itu boleh-boleh saja. Nah, untuk mengartikannya, hakikatnya ya tetap menggunakan yang jelas. Jadi tidak berarti aneh di Arab ning Zaid itu berarti jenengan itu ning Zaid itu paham. Bebas. Ini bahasa ning omahe apa ning Zaid ning ndek Zaid masa ya malah kan lucu. Jadi ilaihi yas'atul kalimut thayyib atau Isra Mi'raj Nabi, karena memang Nabi melihat Allah, posisi Nabi sedang berada di Sidratul Muntaha. Nabinya, Nabi makhluk, enggak masalah kita katakan Nabi berada di Sidratul Muntaha. Tapi apakah Allah di situ? Tidak. Bedane ngoten. Kalau Sunnah wal Jamaah meyakini yang berada di Sidratul Muntaha itu Nabi. Allah tidak di mana-mana. Lah kok bisa terlihat? Lah wong Allah itu ada. Ya gitu. Nah, karena Allah ada, sesuatu yang ada itu mungkin untuk dilihat itu secara akal bisa. Tapi yang di atas Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh itu kanjeng nabinya, Allahnya tidak. Kita di surga bisa melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok di hari kiamat wajah-wajah orang mukmin bersinar dan akan melihat kepada Allah. Apakah kita boleh mengartikan Allah bertempat di surga? Sama sekali tidak. Tapi kita yang berada di surga. Nggak masuk akal jelas.
Lah, Sing pasti berarti nabinya yang di atas Gus. Oh iya. Kalau itu kan termasuk sesuatu yang kita itu iman karena itu hadis. Tapi kan karena kanjeng Nabi iki bener Gusti Allah ning Sidratul Wonten kan Muntaha. jamin jelas tetap Nabi Berarti Musa yo menerima seakan-akan wahyu kan tidak di Gusti Allah langit toh. berada di Di sana. bumi sudah kena wahyu toh. Nabi Musa itu kan jelas seperti itu. Berarti apa maha kuasa Oke. gitu. Dan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Mungkin kan? Hari ini. Tapi kan Gusti Allah menaklek. Fangdur ilal jabal. Lihatlah ke gunung. Pak ini stakar roh makanahu fasayaroni. Jika gunung itu tetap, maka kamu akan melihatku. Ternyata gunung hancur, berarti tidak melihat. Nabi Musa itu nabi. Andaikan melihat Allah itu nggak mungkin meminta. Nabi Musa meminta, berarti Nabi Musa itu tahu kalau Allah itu bisa dilihat. Masa diarani orang mungkin iso delok Gusti Allah tapi Nabi jaluk. Mas padha karo narane Nabi pekok. Tapi Nabi Musa nggak melihat Allah di bumi. Nabi Musa nih. Lah Isra Mi'raj itu apa bahayanya dengan pemahaman seperti itu nek ora dijlentrehke kadang-kadang menimbulkan kesan ulul Allah bertempat. Orang ngomong perkara yang Lana Sayyidina Ali nek ditakoki Gusti Allah ya karena Allah wujud walamakan sebelum ada tempat bahwa al-an dan Allah sekarang alama alaihi kan seperti sejak wujudnya ya seperti wujudnya Allah pada azali. Kalau dulu belum ada tempat, Allah nggak butuh tempat. Setelah ada tempat, Allah pun nggak butuh tempat. larang Allah itu tidak Ya mungkin. berarti ujian nyadar ora tahu rapatnya apa apapun kafi Dalile ora baru tadi dari apa Allah sani lama saham. wih Dalile ora baru tadi. kita hormati Kita dan kalau pas kan ada dia ada tangan itu ini ada kalau pasane pasal jadi ini kurang keren jadi betul ada buku tunggu kurang rasa kita gini ya rasa Penak ta malah. enak. Dan kalau ya iya, tidak iya dengan tunggu sing asli nggak bohong, pegawai dewi atau ini atau cuma meninggal gitu. Iya, tapi kan keluarganya. Sing itu kan melu ngampang. Sing jemaah sing ora oleh jadi kalau nggih manut terang, kalau ya melu keluarga, mosok keluarga larang. Tapi nek ngangge dalil wa an laisal ulama sa'an itu mungkin malah berlebihan. Karena anak mendoakan orang tua itu anak itu mingkasbi. Anak itu dari kasbunnya orang tua. Sebab ada anak itu karena orang tua melakukan hubungan. Nggih mulane
idza matal insan ingkoto amalu ila min talatin saterusé li anal walad mingkasbi. Ya baik Islam. Segi wadane. Berarti menafikan hadisku ya. Ya usah bukan hadis beda. Karena kan teng Arab saja. Jadi yang dibaca itu terjemah untuk fatwa. Tur nganu, Imam Syafi'i memang riyen nate gadai pendapat khusus bacaan Al-Qur'an Imam Syafi'i nggih, mboten Syafi'iyah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sangat minggu. Jadi ada 3 ulama, ada 4 madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini hanya Imam Syafi'i dong dalam hal ini. Yang 3 ini buatan sepakat membaca Al-Quran sampai 3 ini. Imam Syafi'i pernah berpendapat untuk khusus Al-Quran buatan, tapi ditangleti. Nah, terus nek maca Quran teng kuburan pripun Imam Syafi'i lah bangsa. Dan masalah. Cuma perbedaan itu, tapi Imam Nawawi wonten Majmu' niku terus dawuhne nek diamnya atau tidak melarangnya Imam Syafi'i itu ikrar. Berarti aslinya orang ngongkon nih memperbolehkan. Tapi bonten niku wis kakean to cerita-cerita sing donga njur. Sebab sing damel pedoman itu coki pendapat Imam Syafi'i ini. Al-Quran dibaca tidak sampai ke. Wih, dari orang-orang itu. Imam Syafi'i kan pendapatnya masalah yang tetap kan tidak sampai ke ahli kubur. Jadi dalam hal ini, dalam mengikuti pendapat, kita ya mengikuti jumhur. Jumhur ulama. Nggih. Jumhur yang kita dahulukan. Meskipun kita mazhabnya Syafi'i, tapi jumhurul ulama hatta ashabus Syafi'i. Sampai santri-santri ini ngarani teko. Tetap jumhur. Bukan berarti kita menganggap remeh Imam Syafi'i, tapi boten. Tapi kita menyampaikan jumhurul ulama, tetap jumhur yang kita pakai. Jadi yang melarang itu sebenarnya malah tidak mengikuti mayoritas yang menyatakan tidak sampai. Terakhir pada di masjid. Hasil ini kan masjid. Bisa sempatkan di sini. Sekarang misalnya air di kolam untuk wudhu, yang sudah 2 kolam itu mencukupi untuk wudhu sah. Tapi air 2 kolam itu kemudian kan kurang 2 kolam maksudnya. Diambil satu tempat atau ember sing dibolongi. Begitu dibener dan bolal wudhu itu sing katuran itu kira-kira sah apa betul? Air yang lubar
misalnya ukuran 2 kolah yang dijebur tangan kan nggak apa-apa, tapi nggak membatalkan wudhu. Tapi giliran sudah diambil itu ada cat nih kok terdibolong, ada wudhu ini sah nggak? Bisa mutlak, air mutlak. Jadi iki enten belek sampean iki. Kalau diresiki terus disiram mau banyu sak gelas mawon kan suci. Jadi artinya tidak hanya 1 ember 1 gelas itu sudah bisa mensucikan, asalkan nek sedikit itu harus warid, airnya itu warid yang mendatangi, tidak didatangi. Air 1 ember ketika dibolong damel wudhu itu kan mendatangi anggota itu cukup. Ini ngeten, andaikan jenengan wudhu dengan air 1 ember terus membasuh muka, ada percikan basuhan fardu, ini kembali ke air 1 ember itu enggak mustakmal. Jadi enggak langsung kita hukumi mustakmal. Kenapa? Karena 1 tetes air ini andaikan ini berupa peresan anggur, itu enggak merubah bau air itu. Jadi untuk menghukumi semisal mustakmal itu ada 3 proses. Nah, ini enggak langsung. Jadi tidak setiap percikan wudhu mengenai air 1 gelas langsung ini mustakmal, nggak bisa. Takripe kan ngoten. Jadi air itu ketika kurang dari 2 kolah terkena percikan air mustakmal, dilihat dulu, dikira-kirakan. Andaikan yang jatuh itu sepercik keringatnya orang laki-laki, keringat dodon apa anu, itu baunya berubah enggak? Tidak. Oh, berarti sebentar. Andaikan yang terkena itu menetes itu sak tetes delima, air delima itu berubah apa enggak? Tidak. Oh, berarti tunggu dulu. Nah, ketika yang jatuh itu ya, sampai 3 kali nek ora berubah kabeh, mulakna teng takrib niku fayuqat daru mukhalifan atumu rumah walau rihul ladza aladzan wa albanu zakat. Ora langsung. Walaupun banyu itu kurang 2 kolah. Walaupun ya memang ini prakteknya pada air kurang 2 kolah. Nek 2 kolah niku wis bebas. Niku takripe mawon pun sanjang. Fayuqat daru mukhalifan jenengan tingali teng bajure. Tapi seandainya ini Gus, wudu dalam menyawut tangan itu kan banyak orang sekarang orang kan pasti cok tetes di telapak tangan dari bahasa penai apa itu sama enggak? Oke, satu tetes ini mboten merubah. Mboten merubah. Kecuali kok kumu langsung buang. Tapi kumu pun itu